Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa tajawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salah innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un sami'na wa ata'na. Hadirin ikhwah fillah sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita bersama-sama menguatkan keimanan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala seraya mensyukuri seluruh nikmat yang Allah telah anugerahkan kepada kita, dan tentunya menggunakan kesempatan hidup ini dengan melaksanakan amalan yang terbaik dalam rangka menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala seraya mengevaluasi setiap noda dosa yang pernah kita perbuat dengan bertaubat, taubatan nasuha. Besar harapan kita semua, semoga ibadah Jumat kita pada kali ini menjadi ibadah Jumat yang terbaik dibandingkan dengan ibadah-ibadah Jumat yang telah lalu. Ibadah Jumat yang dapat menggugurkan dosa-dosa kita minimal 1 pekan yang lalu. Ibadah Jumat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, marilah kita luruskan niat, bulatkan tekad, sempurnakan ikhtiar untuk melaksanakan proses ibadah Jumat ini dengan sebaik-baiknya, mengikuti tata cara yang dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ketika khatib sedang berkhutbah, tidak ada yang berbicara. Ketika khatib sedang menyampaikan khutbah, tidak ada yang tidur. Sangat disayangkan apabila di waktu utama ini, di waktu mulia ini, kita harusnya bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, malah kita melepas lelah, malah kita tertidur pulas, tidak ada makna di dalamnya. Untuk itu marilah kita melaksanakan prosesi ibadah Jumat ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita mendapatkan keutamaan, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, pada kesempatan berbahagia ini kita patut bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dapat melaksanakan ibadah di bulan Rajab yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di mana ketika kita melaksanakan ibadah di bulan Rajab kita akan mendapatkan keutamaan-keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim, kita harus mengetahui terkait dengan momentum Isra dan Mi'raj. Paling tidak kita harus mengetahui apa itu makna Isra Mi'raj. Kemudian kita harus mengetahui bagaimana risalah perjalanan Nabi Muhammad SAW ketika Isra dan Mi'raj. Kemudian apa pelajaran yang dapat dipetik, yang dapat diambil dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Hadirin ikhwah fillah rahimakumullah, di kesempatan khutbah yang singkat ini, khatib akan memaparkan satu tema saja terkait dengan pelajaran yang dapat diambil dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Paling tidak kita sudah ketahui bersama bahwa Isra dan Mi'raj ini oleh-oleh yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah perintah ibadah sholat. Perintah ibadah-ibadah yang lainnya seperti saum, zakat, haji, dan ibadah-ibadah yang lainnya oleh Allah diperintahkan kepada Rasulnya melalui perantaraan malaikat Jibril. Tetapi sangat berbeda dengan perintah ibadah sholat. Allah langsung memerintahkannya kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini mengandung keutamaan dan keistimewaan dari ibadah sholat itu sendiri. Di antara keutamaan dan keistimewaan ibadah sholat, mari kita kaji dari berbagai ayat dan hadis berikut ini.
Yang pertama, salat itu dapat menjadi benteng diri. Wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Jikalau seluruh penduduk bumi ini melaksanakan salat dengan baik dan benar, atau katakanlah jikalau seluruh muslim ini melaksanakan ibadah salatnya dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, mulai dari gerakan dan bacaannya, maka insya Allah tidak akan terjadi yang namanya perbuatan keji dan munkar. Tidak akan ada huru-hara, tidak akan ada kemaksiatan-kemaksiatan. Ini adalah keistimewaan dan keutamaan ibadah sholat yang pertama, menjadi benteng diri buat kita. Lalu kita evaluasi diri kita masing-masing. Ketika kita melaksanakan ibadah sholat padu yang 5 waktu, tidak pernah ditinggalkan, apakah sudah bisa mencegah perbuatan keji dan munkar? Kalau sudah, alhamdulillah. Kalau belum, berarti baru menggugurkan kewajiban. Hadirin ikhwah fillah rahimakumullah. Lalu yang kedua, keutamaan dan keistimewaan ibadah sholat ini adalah sholat sebagai tiang agama. Berdasarkan hadis Rasulullah Muhammad SAW, Rasul amril Islam wa amuduhus sholah. Inti pokok segala perkara adalah Islam, dan tiangnya atau penopangnya adalah ibadah sholat. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam hadis ini disebutkan bahwa sholat dalam ajaran Islam adalah sebagai tiang, sebagai penopang yang menegakkan bangunan. Islam ini adalah bangunan. Islam ini adalah sebuah kubah, sebuah kemah. Islam ini akan tegak, akan kokoh tatkala tiangnya kokoh. Apa tiangnya? Sholat. Jadi kalau kita ingin melihat Islam ini jaya, Islam ini tentunya kokoh sampai datang ke akhir, maka kita dirikan sholat dengan sebenar-benarnya. Dan kita menjadi bagian orang yang membangun kekokohan Islam itu sendiri. Rahimakumullah. Keistimewaan dan keutamaan ibadah sholat yang ketiga, sholat merupakan perkara yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir nanti. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW dari Tirmizi, sesungguhnya yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir nanti adalah ibadah sholat. Apabila ibadah sholatnya baik, maka berbahagialah dan sukses. Namun sebaliknya, apabila sholatnya jelek, maka ia telah celaka dan merugi. Bahkan di hadis yang senada, apabila kita melaksanakan sholat kita baik dan benar sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, maka dinilai baik pula amal-amal yang lainnya. Tetapi ketika sholatnya rusak, jelek, asal sholat tidak sesuai dengan tuntunan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, maka dinilai rusak amal-amal yang lain. Makanya hadirin ikhwah fillah rahimakumullah, maka prioritaskan, perhatikan dengan khusus terkait dengan ibadah sholat ini. Mari kita evaluasi apakah sholat kita sudah benar sesuai dengan tuntunan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Karena sholat adalah ibadah yang pertama kali dihisab di akhir nanti. Hadirin ikhwah fillah rahimakumullah. Lalu yang keempat, keutamaan dan keistimewaan ibadah sholat adalah sholat merupakan garis pemisah antara orang iman dan orang yang kufur. Bainar rajuli wa bainar kurfi tarkus sholat. Perbedaan antara seorang dengan orang yang kufur adalah tarkus sholat, meninggalkan sholat. Jadi indikatornya apakah seorang itu Islam atau bukan adalah mendirikan sholat. Kalaulah ada orang Islam, identitasnya Muslim, dalam kartu keluarga Muslim, dalam KTP Muslim, dan dalam kartu-kartu yang lainnya Muslim, tetapi tidak mendirikan sholat berdasarkan hadis ini, itu di luar al-Islam. Jangan bangga dengan identitas Muslim, tetapi alergi dengan aturan Muslim. Jadi sholat. Hadirin ikhwah fillah rahimakumullah. Bahkan saking pentingnya ibadah sholat ini, Rasulullah SAW pernah mengajarkan kepada kita, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah engkau sebagaimana engkau melihat aku sholat, kata Rasulullah. Artinya ketika kita mendirikan sholat, made in, trademarknya harus made in Rasulullah SAW. Gerakannya, bacaannya, dan lain sebagainya harus sama persis dengan apa yang dicontohkan, diperagakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Maka kita memiliki kewajiban untuk mengkaji kembali terkait dengan gerakan dan bacaan sholat. Baca dari al-hadis yang sahih. Barakallahu li wa lakum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad
محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bittaqullah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa tajawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Posisi ibadah salat dalam peta keimanan seorang muslim menempati tempat yang sangat strategis. Namun disayangkan, banyak sekali di antara umat Islam dalam pelaksanaan sholatnya belum sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, baik gerakannya maupun bacaannya. Padahal ibadah sholat ini sangat penting diperhatikan oleh kita. Bahkan kita harus menghormati ibadah sholat ini. Apalagi tadi khatib telah menyampaikan bahwa ibadah yang pertama dihisab di akhir inti adalah ibadah sholat. Berarti kita harus memberikan perhatian khusus, memberikan penghormatan khusus kepada ibadah sholat itu. Dan ibadah sholat yang kita lakukan ini sudah berapa kali, ratus dan ribuan kali kita melaksanakan sholat, ternyata mengandung hikmah. Di antara hikmahnya yang pertama, sholat merupakan sarana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat kepadamu yang banyak. Fasolli, maka dirikanlah sholat. Wanhar, fasolli li rabbika, maka dirikanlah sholat atas nama Rabbmu. Artinya hadirin ikhwah fillah rahimakumullah, sangat jelas antara nikmat sholat dan syukur itu tidak dapat dipisahkan. Ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai makhluk yang bersyukur atas nikmat itu, maka kita wajib untuk mendirikan sholat. Ketika kita mendirikan sholat, maka kita sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, sarana sholat itu menjadi sarana bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam salah satu ayatnya, wa qalilum min ibadiyas syakur, hanya sedikit sekali di antara hamba-hambaku yang bersyukur kepadaku. Maka mudah-mudahan kita yang termasuk yang sedikit itu, artinya yang bersyukur itu. Cara bersyukur kita, mari dirikan sholat. Tentunya bukan hanya sekedar sholat, perhatikan juga apanya, waktunya. Ada waktu-waktunya. Belajarlah kita tepat waktu. Kemudian gerakan dan bacaannya juga harus diperhatikan dengan baik dan benar. Hadirin ikhwah fillah rahimakumullah. Seorang Rasul yang mulia, Nabiullah Muhammad SAW, beliau ketika mendirikan sholat, berdiri sangat lama, membaca ayatnya, suratnya panjang, bahkan bengkak-bengkak kakinya. Kata Aisyah, seorang istrinya, beliau bertanya, ya Rasulullah, apa yang kau lakukan sampai kakimu bengkak-bengkak? Padahal dosamu yang lalu dan akan datang akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, wahai Aisyah, bukankah seharusnya aku menjadi hamba yang banyak bersyukur? Begitu luar biasa menampar pipi kita seorang nabi yang mulia, yang sudah dimasum, yang sudah dijamin masuk surga, sangat gigih dalam mendirikan sholatnya. Sementara kita makhluk yang biasa yang tidak dijamin masuk surga, bermalas-malasan dalam beribadah. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat kita agar kita senantiasa mendirikan sholat tepat waktu, kemudian diperhatikan gerakan dan bacaannya. Hadirin ikhwah fillah rahimakumullah. Lalu yang ketiga, sarana dari ibadah sholat itu, sholat adalah merupakan sarana untuk dzikrullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dituntut untuk senantiasa berkomunikasi dengan Sang Khalik yang menciptakan kita. Kita dituntut untuk senantiasa bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sarana yang sangat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala.
Dengan salat insya Allah kita dekat dengan Allah dan selalu dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam salah satu ayatnya, "Innani anallaha la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li dzikri." Sungguh aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Wa aqimis shalah li dzikri, dan laksanakanlah salat untuk mengingatku. Jadi jelas salat itu menjadi sarana dzikrullah, dzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wa fillah rahimakumullah. Lalu yang selanjutnya, salat sarana mencegah dari perbuatan keji dan munkar yang tadi khatib sampaikan. Jikalau kita melaksanakan salat dengan baik dan benar, maka insyaallah perilaku kita akan baik dan benar. Mudah-mudahan. Hadirin ikhwah fillah rahimakumullah. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mampu mengambil ibrah dari peristiwa perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita menjadi abdan syakuro yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mudah-mudahan kita digolongkan Allah menjadi orang yang ahli syukur, yang bisa dan biasa mendirikan salat kita dan generasi kita. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, beliau ketika akan meninggalkan kota Mekah, beliau meninggalkan istri dan anaknya di padang tandus. Di sana tidak ada tanaman, tidak ada minuman. Tetapi beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bukan untuk disediakan makanan, bukan untuk disediakan untuk teman-temannya, tetapi berdoa kepada Allah, Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Berdoa kepada Allah agar keluarganya, keturunannya, generasinya senantiasa mendirikan sholat. Senantiasa mendirikan sholat. Jadi mudah-mudahan generasi kita menjadi ahli sholat. Insya Allah di yaumil akhir nanti kita akan mendapatkan kebahagiaan ketika kita mendirikan sholat, generasi kita mendirikan sholat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbij'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Aqulu qali hada wa astaghfirullah li wa lakum. Aqimis shalah.